Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Oke, baiklah teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Ilham Planter. Oke, baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang tanaman kelapa sawit yang bermasalah. Nah, kira-kira masalah seperti apa ya teman-teman ya? Jadi begini teman-teman, masalahnya itu adalah tanaman kelapa sawit ini sudah dipupuk ya. Sudah melalui proses perawatan, baik itu pruningannya, baik itu sudah proses chemis atau semprot gulmanya, dan lain-lain sebagainya sudah dilakukan. Tetapi yang jadi masalah pada tanaman kelapa sawit ini adalah masih saja kerdil. Nah, sudah dipupuk, sudah dirawat, tapi masih saja kerdil. Nah, kira-kira apa yang kurang dari tanaman kelapa sawit ini? Nah, inilah akan kita bahas. Nah, untuk itu teman-teman stay tune terus dan tonton video sampai habis ya. Oke, langsung kita ke lapangan. Kita akan lihat tanaman kelapa sawitnya seperti apa yang jadi masalah di sana, dan nanti kita akan cari solusi dari masalah ini. Oke teman-teman, lanjut kita ke lapangan. Baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tanaman kelapa sawit yang kita ceritakan tadi. Bahwasanya ini adalah tanaman kelapa sawit yang bermasalah. Nah, jadi di sini masalahnya teman-teman. Ini pokok kita lihat sudah terawat, sudah terpruning ya, sudah terpruning. Kemudian piringan pun sudah disemprot chemis ya, piringan pasar pikul. Kemudian pemupukan juga selalu sering kita masukkan pupuk di sini. Cuman yang kendala di sini yang jadi masalah pada tanaman kelapa sawit ini adalah dia tumbuh sangat kerdil ya. Sangat kerdil. Kita lihat bahwasanya pelepahnya ini sangat kecil-kecil sekali teman-teman. Kalau diukur dengan jari saya ini kira-kira 3 jari saja ya, 3 jari saja untuk tanaman kelapa sawit yang tahun tanamnya adalah tahun tanam 2014 ya. 2014 artinya sampai sekarang itu sudah memasuki 7 tahun ya. Memasuki 7 tahun tapi pokoknya masih seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sisi buahnya pun ibarat tidak ada ya, tidak ada buahnya pun ada pun itu sangat kerdil ya. Jadi itulah masalah-masalah yang terdapat pada tanaman kelapa sawit ini teman-teman. Selain itu, walaupun sudah dipupuk, ini tanaman kelapa sawit tetap kuning ya, tetap kuning. Kemudian pelepahnya kecil, pokoknya kerdil ya, batangnya kerdil. Ya, kira-kira masalahnya itu. Nah, sementara ini sudah dipupuk, sudah dirawat. Nah, apa yang jadi masalah di sini? Nah, kira-kira teman-teman bisa memperhatikan apa yang jadi masalah pada tanaman kelapa sawit ini. Nah, sekarang coba kita zoom untuk lebih dekatnya. Oke, teman-teman. Nah, oke baiklah teman-teman. Sekarang kita coba zoom lebih dekat ya. Jadi ini adalah tanaman kelapa sawit yang kita ceritakan tadi. Nah, kita zoom lebih dekat. Bahwasanya di sini memang kondisinya sangat kerdil sekali ya teman-teman ya. Pelepah sangat kecil, tidak berbuah, buah ada, itu pun buahnya sangat kerdil-kerdil. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini sudah melewati proses perawatan yang bagus. Piringan pasar pikul sudah tidak terlalu bersaing dengan gulma, ya. Kemudian kita lihat di sini kondisinya memang masih memperhatikan, masih sangat kuning ya, masih kuning. Kemudian pelepahnya kerdil, kecil-kecil, tanaman pokoknya atau batang dari tanaman kelapa sawit ini juga sangat kerdil. Nah, jadi coba dari teman-teman memperhatikan ke sini kira-kira apa yang jadi masalah pada tanaman kelapa sawit ini. Nah, sebelum saya membuka apa masalahnya, mungkin dari teman-teman bisa melihat apa yang jadi masalah pada tanaman kelapa sawit ini. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini masih sangat kuning ya, sangat kuning. Ya, pokoknya kerdil, buahnya kerdil juga. Dan ini tahun tanamnya 2014 teman-teman. Jadi bayangkan saja 2014, artinya sekarang 2021 itu udah memasuki 7 tahun ya. 7 tahun. Sementara tanaman kelapa sawitnya masih seperti ini. Ya, jadi ini memang masalah besar ya. Oke, teman-teman mungkin sebagian sudah ada yang tahu apa masalah yang terdapat di sini. Jadi langsung saya bongkar. Kita zoom lebih dekat lagi teman-teman. Kita coba lebih dekat lagi. Ya, tepat sekali. Ini yang menjadi masalah adalah sistem perakarannya teman-teman. Jadi perakaran pada tanaman kelapa sawit ini tidak bagus. Atau sangat jelek ya, sangat buruk sistem perakarannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Sekarang kita coba zoom lebih dekat lagi.
Di sini kita melihat bahwasanya akar dari tanaman kelapa sawit ini sudah menggantung ya teman-teman. Ya, jadi sudah menggantung. Jadi akar yang seharusnya berfungsi sebagai menyerap unsur hara, menyerap makanan, ini sudah menggantung teman-teman. Ya, jadi sekeliling ini kita perhatikan akarnya sudah menggantung semua. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat sekelilingnya, akarnya sudah menggantung semuanya. Ya. Nah, bagaimana bisa tanaman kelapa sawit ini menyerap unsur hara sementara akar yang seharusnya menjadi organ dari tanaman kelapa sawit untuk menyerap unsur hara ini tidak bisa berfungsi. Ya, kenapa tidak berfungsi? Ya, karena posisi akar sudah menggantung seperti ini. Ya. Jadi bagaimana mungkin tanaman kelapa sawit ini bisa menyerap unsur hara? Nah, walaupun dipupuk sebanyak apapun pupuknya masuk ke sini, tetap yang makan hanya akan gulma-gulma di piringan ini. Ya. Nah, sementara tanaman kelapa sawit itu sendiri tidak bisa menyerap unsur hara dengan baik. Nah, jadi ini kalau diperhatikan kira-kira 80% ini perakarannya sudah rusak. Ya, perakarannya sudah rusak, jadi tidak bisa menyerap unsur hara dengan baik. Sehingga ya ibarat manusia yang tidak makan, tidak bisa makan, ya kan? Selama 7 tahun lamanya, ya otomatis akan kurus seperti ini, akan kerdil seperti ini. Ya, betul tidak? Ya. Oke, baik. Nah, jadi itulah yang jadi permasalahan pada tanaman kelapa sawit ini, teman-teman. Jadi sistem perakaran sangat buruk, ya. Akarnya menggantung sehingga tanaman kelapa sawit ini tidak bisa menyerap unsur hara, menyerap air yang memang sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini. Nah, kira-kira dari masalah ini merupakan masalah sangat besar, sudah berlangsung selama 7 tahun lamanya. Apa solusi yang terbaik dari keadaan ini? Apakah ini masih bisa sembuh? Apakah tanaman kelapa sawit ini masih bisa kita selamatkan apa tidak? Jadi jawabannya adalah masih bisa diselamatkan, teman-teman. Jadi caranya kita harus membuat tapak timbun ya. Jadi kita harus sembuhkan sistem perakaran ini. Perakaran yang menggantung ini tidak langsung menyerap ke tanah. Jadi menggantung di udara sehingga tidak bisa menyerap unsur hara. Jadi solusinya adalah membuat tapak timbun pada tanaman kelapa sawit ini atau yang dinamakan mounding ya. Nah, ini sudah sangat cocok sekali untuk dibuat mounding, teman-teman, karena dari sisi batangnya kita perhatikan itu udah kurang lebih hampir 50 cm ya. Jadi sangat memungkinkan untuk kita buat mounding atau tapak timbun. Nah, ini sangat bagus lagi. Ini sangat bagus sekali. Jadi apabila nanti kita buat mounding di sini ya, buat mounding otomatis akar-akar ini akan tertimbun oleh tanah moundingnya. Nah, kemudian dengan begitu sistem perakaran akan bisa disembuhkan kembali. Maka akan muncullah sistem perakaran muda, perakaran yang baru yang tentunya nanti akan menunjang tanaman kelapa sawit ini untuk menyerap unsur hara. Ya, dengan begitu kita boleh cek nanti setelah dilakukan mounding ini kita perhatikan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun perkembangannya seperti apa. Jadi secara pengamatan di lapangan yang sudah kita lakukan di lapangan dengan pembuatan mounding terhadap sistem perakaran yang rusak seperti ini akan membuat tanaman kelapa sawit menjadi lebih baik, menjadi sembuh dan bisa menghasilkan hasil produksi yang bagus. Oke, jadi itu ya teman-teman yang jadi masalah di sini ya. Sekarang oke, ini adalah bloknya, ini adalah gawangnya. Rata-rata teman-teman, rata-rata di sini itu tanaman kelapa sawitnya memang kondisinya seperti itu, perakarannya pada dasarnya menggantung. Sekarang coba kita perhatikan. Oke. Ya. Oke, ini sama. Jadi kita coba lihat dari bawah ini teman-teman ya. Ini akarnya sudah di atas semuanya. Nah, oleh karena itu sawit yang udah berumur 7 tahun lebih ini menjadi kerdil seperti ini. Oke, ini kita lihat ya. Buahnya ada, cuman kecil. Nah, cuman sebesar telapak tangan saya. Untuk usia sawit berumur 7 tahun. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk tanaman kelapa sawit berikutnya. Ya, ini kondisi yang sama ya, sistem perakaran yang buruk, sistem perakaran yang rusak. Oke, kita lihat ini lebih jelas lagi teman-teman. Ya, ini akarnya menggantung ya. Oke, akarnya menggantung teman-teman dan pokoknya sangat kerdil sekali. Kita saksikan ini tangan saya. Ya, ini menjadi masalah besar di sini ya. Oke, nah, jadi memang
kondisi-kondisi seperti ini yang terjadi pada tanaman kelapa sawit harus diselamatkan dengan cara pembuatan mounding ya teman-teman, atau tapak timbunnya. Kita saksikan di sini dengan jelas ini perakarannya sangat buruk sekali, sudah menggantung semua akarnya sehingga tidak memungkinkan bagi tanaman kelapa sawit ini untuk menyerap unsur hara. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman, dan semoga ini bermanfaat ya. Itulah yang Oke, baik teman-teman. Jadi itulah masalah-masalah yang terdapat pada tanaman kelapa sawit ini. Kenapa tanaman kelapa sawit ini kerdil, kenapa tanaman kelapa sawit ini kuning, kenapa tanaman kelapa sawit ini buahnya kecil-kecil. Walaupun tanaman kelapa sawit ini perawatannya sudah bagus ya. Dari gulma itu sudah dibersihkan piringan pasar pikulnya, kemudian juga sudah dipruning, dan yang lebih pastinya lagi itu sudah dipupuk berkali-kali, tetapi tanaman kelapa sawit ini masih saja kerdil ya, tidak berkembang sama sekali. Nah, yang jadi masalah ya tadi itu adalah sistem perakaran yang sangat buruk ya. Jadi teman-teman, solusinya yang sudah kita sampaikan tadi berdasarkan pengamatan kita di lapangan, berdasarkan aksi kita di lapangan ya, kita melakukan yang namanya pembuatan tapak timbun atau mounding untuk menimbun perakaran yang menggantung tadi, agar sistem perakaran kembali menjadi sembuh ya. Dan kemudian dengan adanya tapak timbun ini memungkinkan tumbuhnya sistem perakaran yang baru, yang muda, yang memungkinkan membantu tanaman kelapa sawit itu sendiri untuk menyerap unsur hara, sehingga dalam waktu 1 tahun ke depan ini bisa berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik, dan menghasilkan hasil produksi yang bagus. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya teman-teman, serta aktifkan tombol loncengnya, kemudian like jika teman-teman suka, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Oke, demikian saja video kata kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter, dari satu planter untuk planter Indonesia.